Liverpool dipermalukan Real Madrid. Jurgen Klopp kecam blunder pemainnya. PSG siap lepas Neymar dan Messi di musim panas. Ronaldo sah jadi warga Muhammadiyah. Marcelino Ferdinand absen di Piala Asia U20 2023. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pada ajang Liga Champions leg pertama babak 16 besar, Napoli pulang dari lawatan ke Eintracht Frankfurt dengan keunggulan penting. Pada laga ini, tuan rumah harus bermain dengan 10 orang setelah Kolo Muani di kartu merah. Partenope pun menang 2-0 lewat gol Victor Osimhen dan Giovanni Di Lorenzo. Pada pertandingan lain, Liverpool harus mengakui keunggulan Real Madrid di Anfield Rabu dini hari tadi. Pasukan Carlo Ancelotti menang telak 5-2 atas skuad Jurgen Klopp. Di babak pertama, 4 gol sudah tercipta. Liverpool lebih dulu unggul 2 gol berkat gol Darwin Núñez di menit ke-4 dan Mohamed Salah menit ke-14. Lalu 2 gol Vinicius Junior menit ke-21 dan 36 membuat Madrid menyamakan kedudukan. Gol Vinicius ini salah satunya karena blunder dari Alisson Becker. Kemudian di babak kedua, Madrid menambah 3 gol lagi melalui tandukan Eder Militao serta brace dari King Karim Benzema di menit 55 dan 67. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tak mau jumawa atas kemenangan telak yang diraih timnya atas Liverpool. Pria Italia itu mewanti-wanti kepada armadanya untuk tetap fokus dan tidak merasa di atas angin. Sebab masih ada leg kedua. Meskipun telah unggul 3 gol dan dengan leg kedua akan berlangsung di Santiago Bernabeu, Ancelotti menegaskan bahwa pertandingan ini masih jauh dari selesai. Pemain Real Madrid mendapatkan teror dari fans Liverpool. Peristiwa tak mengenakan ini terjadi jelang pertandingan. Dilaporkan Mirror, suara kembang api saling bersautan selama lebih dari 30 detik terdengar dari depan hotel Inside Liverpool, lokasi skuad Madrid menginap pada Selasa 21 Februari pukul 2 pagi waktu setempat. Tindakan nakal tersebut diduga bertujuan mengganggu istirahat para pemain Madrid yang baru tiba pada Senin kemarin. David Alaba jadi tumbal kemenangan Real Madrid atas Liverpool. Alaba ditarik keluar pada menit ke-27 ketika Vinicius Junior berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Ex-back Bayern Munich itu mendapatkan penanganan setelah mengeluhkan kesakitan di hamstring kaki kanannya. Alaba akan menjalani tes untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialaminya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengecam anak asuhnya sendiri setelah kekalahan menyakitkan dari Real Madrid. Klopp awalnya memuji permainan Liverpool yang tampil bagus di awal babak pertama. Akan tetapi Klopp sangat kecewa dengan hasil akhir laga. Ia menyoroti gol kedua Madrid yang dicetak oleh Vinicius Junior. Gol itu akibat blunder kiper Alisson Becker yang mengingatkan kita pada blunder Loris Karius. Klopp menyebut gol itu dagelan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Neymar telah menjalani pemeriksaan setelah alami masalah pada ankle-nya saat berhadapan lawan Lille. Pemindaian MRI menunjukkan bahwa pemain Brasil itu tidak mengalami patah ankle seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Hanya saja di bagian itu mengalami kesleo dengan adanya kerusakan ligamen. Neymar kemungkinan absen pada leg kedua 16 besar Liga Champions pekan depan. Dilansir Marca, Direktur Olahraga PSG Luis Campos memutuskan baik Lionel Messi maupun Neymar tidak akan tampil di skuad PSG untuk musim 2023-24. Dalam laporannya, Marca menyebut Kylian Mbappe akan tetap menjadi inti dari proyek PSG tersebut. Selain itu, Campos juga disebut telah menyusun daftar nama pemain yang akan direkrut PSG pada musim panas ini. Semuanya masih akan dilihat sampai musim kompetisi saat ini berakhir. Cristiano Ronaldo kini sah jadi warga Muhammadiyah, tapi bukan berkecimpung sebagai anggota organisasi berwarna biru itu. Akan tetapi, CR7 tinggal di kawasan Al-Muhammadiyah. Sebagaimana diketahui, kawasan Al-Muhammadiyah merupakan mansion mewah di Arab Saudi. Kekasih Ronaldo, Georgina Rodriguez, baru-baru ini memposting foto dirinya sedang bermesraan dengan belahan hatinya. Diyakini, itu adalah balkon mansionnya dengan panorama gurun pasir di depan mata.
Kevin De Bruyne dan Aymeric Laporte akan melewatkan laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions Manchester City melawan RB Leipzig. Pasangan ini tidak berlatih pada hari Selasa dan tidak termasuk dalam skuad yang berangkat ke Jerman. Keduanya absen karena sakit, kata manajer Pep Guardiola. Selain itu, John Stones juga akan absen karena cedera paha. Kapten Chelsea Cesar Azpilicueta sudah keluar dari rumah sakit Selasa 21 Februari setelah gegar otak. Kini Azpilicueta masih dalam masa pemulihan akibat gegar otak dan belum sepenuhnya bisa bermain. Kondisinya masih akan terus dipantau dokter tim Chelsea. Pemain dengan posisi back ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan dukungan. Jenazah Direktur Olahraga HT Sport, Taner Safut, ditemukan pada Selasa 21 Februari, lebih dari 2 pekan setelah 2 gempa dahsyat melanda Turki dan Suriah yang menewaskan sedikitnya 47.000 orang. Safut telah hilang sejak gempa Turki pada 6 Februari lalu. Jasadnya ditemukan di dekat tempat pesepak bola Ghana, Christian Atsu yang bermain untuk HT Sport ditemukan tewas pada pekan lalu. Pengadilan Spanyol menolak banding Dani Alves untuk dibebaskan dari penjara saat penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual Selasa 21 Februari 2023. Dengan demikian, Dani Alves tetap berada dalam penjara semasa penyelidikan dugaan pelecehan seksual berlanjut. Untuk diketahui, mantan bek Barcelona itu telah mendekam di balik jeruji besi sejak 20 Januari lalu. Klub Liga Premier Inggris, Leeds United, telah resmi menunjuk ex-pelatih Watford, Javi Garcia, sebagai pelatih baru pada Selasa 21 Februari. Lelaki asal Spanyol disebut mendapatkan kontrak fleksibel untuk menangani klub yang saat ini berada di zona degradasi tersebut. Garcia menggantikan Jesse Marsch yang dipecat awal bulan ini. Pelatih Timnas Indonesia U20 Shin Tae-yong pada konferensi pers memastikan bahwa Garuda Muda tak akan diperkuat oleh Marcelino Ferdinand di gelaran Piala Asia U20 2023. Pasalnya, sang wonderkid harus fokus membela klubnya di Belgia, KMSK Dens. Coach Shin menyebut Marcelino baru akan bergabung pada April 2023. Saat itu, kompetisi kasta kedua di Belgia memang sudah menyelesaikan musim kompetisi 2022-23. Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan 0-1 dari Guatemala U20 di matchday ketiga turnamen mini di Stadion Gelora Bung Karno. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak oleh Jorge Solorzano. Dengan hasil ini, Indonesia U20 mengakhiri turnamen mini dengan raihan 1 kemenangan dan 2 kekalahan dari 3 laga. Dikutip dari Football Italia, Inter siap menyepakati kontrak baru dengan bek veteran Danilo De Ambrosio yang memasuki tahun ke-9-nya bersama klub. Bek tengah 34 tahun ini hampir tidak pernah tampil di skuad Nerazzurri besutan Simon Inzaghi musim ini dengan hanya bermain selama 149 menit dalam 5 penampilan di Serie A. Meski jarang dimainkan, peran senioritas De Ambrosio sangat dibutuhkan di ruang ganti pemain. Dia juga telah mengenakan ban kapten sebanyak 3 kali musim ini. Inter Milan tidak akan mempermanenkan Romelu Lukaku saat masa pinjamannya habis dan beralih mengincar Marcus Thuram. Melansir Football Espada, disebutkan bahwa Nerazzurri memiliki peluang besar untuk mendatangkan Thuram dari Borussia Mönchengladbach. Hal tersebut terjadi karena Mönchengladbach nyaris tidak memiliki peluang mempertahankan striker terbaiknya di tengah godaan klub besar, termasuk Inter Milan. Klub seperti Bayern Munchen, Arsenal hingga Chelsea juga memiliki minat yang begitu kuat terhadap Thuram. Pemain PSG Sergio Ramos memberikan pujian kepada Lionel Messi. Komentar itu muncul seusai Sergio Ramos melihat Messi tampil apik dalam kemenangan 4-3 PSG atas Lille pada pekan ke-24 Liga Prancis 2022-2023. Ramos mengaku tak tercengang melihat Messi berhasil mencetak gol pada menit akhir pertandingan. Pasalnya, bek berkebangsaan Spanyol itu mengungkapkan bahwa Messi sudah terbiasa melakukan itu saat masih berseragam Barcelona. Kabar mengejutkan datang dari klub Liga Prancis Paris Saint-Germain. Seperti dilansir BBC, mereka sedang bersiap untuk menunjuk kembali mantan bos Chelsea Thomas Tuchel sebagai manajer klub setelah memecat pria Jerman itu pada Desember 2022. Tuchel disiapkan untuk menggantikan Christophe Galtier yang saat ini bertanggung jawab atas tim Ligue 1 tersebut.
klub Liga Inggris Leeds United tertarik mengamankan jasa pemain muda Barcelona, Ilias Alkomach pada musim panas 2023 mendatang. Pemain berusia 18 tahun tersebut akan habis kontrak pada bulan Juni dan Barca ingin memperbarui kontraknya, tetapi sejauh ini belum ada kesepakatan baginya untuk memperpanjang masa tinggalnya di klub Katalan tersebut. Pemain Arsenal Alexander Zinchenko yakin Bukayo Saka layak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pemain-pemain seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar ketika lawan berusaha untuk mengganggunya dengan pelanggaran yang terus-menerus. Selain Bukayo, kami memiliki pemain-pemain depan lain yang sangat berbahaya dan wasit perlu berhati-hati. Dengan mereka harus menjaga pemain-pemain itu, tentu saja. Setelah 11 musim, Manchester United akhirnya menaikkan harga tiket musiman untuk dewasa sebesar 5%. Kenaikan ini disebabkan biaya yang lebih tinggi untuk mengadakan pertandingan yang melonjak 40% dalam 5 tahun terakhir dan 11% dalam 12 bulan terakhir. Klub menambahkan mereka akan membekukan harga tiket musiman untuk anak di bawah 16 tahun dan anak muda, serta diskon 50% untuk pemegang tiket musiman berusia 65 tahun ke atas. 3 bulan setelah membawa Argentina juara Piala Dunia 2022, Lionel Scaloni sudah ditanyai tentang turnamen 2026 di mana Albiceleste akan mempertahankan mahkota mereka. Secara khusus, ia ditanya apakah pemenang Ballon d'Or 7 kali Lionel Messi akan bisa mengikuti turnamen meskipun dia sudah berada di penghujung karirnya. Berada di Piala Dunia berikutnya akan menjadi keputusan Leo. Jika tubuhnya bisa, ambillah untuk saya. Dia akan di sana, kata Scaloni. Bek Manchester United, Victor Lindelof menolak untuk memberikan komentar terkait rencana penjualan The Red Devils oleh keluarga Glazer. Lindelof mengakui bahwa dia dan rekan-rekannya pada saat ini hanya fokus pada sepak bola. MU sendiri dalam 2 pertandingan berikutnya akan menghadapi laga yang sangat krusial. Menghadapi Barcelona pada leg kedua playoff babak 16 besar Liga Eropa tengah pekan ini. Sementara akhir pekan mendatang, Setan Merah akan menghadapi Newcastle United di final Carabao Cup di Wembley Stadium. Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengadakan pertemuan. Di akun Instagramnya Selasa 21 Februari, Erick Thohir mengaku bertemu Shin Taeyong demi membahas persiapan Timnas Indonesia. Hanya saja, tidak dijelaskan secara detail isi pertemuan tersebut. Saat ini Shin Taeyong memang sedang memoles Timnas Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Asia U20 bulan Maret nanti dan Piala Dunia U20 bulan Mei mendatang. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!